Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang hanya kepada Zat-Nya lah kita berlindung, kepada Allah, supaya kita berada dalam akhir hidup dalam keadaan husnul khatimah. Kematian bukan milik orang tua yang sudah beruban, kematian juga bukan milik orang yang sakit saja, tapi kematian mungkin milik kita bersama wallahu alam. Kita tidak tahu kapan. Yang jelas kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ketika ajal lepas dari tubuh kita, kita dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan majelis ilmu, terutama dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 6 atau dan ayat 7. Kenapa saya bilang atau dan? Bisa saja 6 dan 7 sekaligus, bisa saja ayat 7-nya di pertemuan berikutnya. Al-Baqarah ayat 6 dan 7 itu golongan yang kedua dari golongan pertama Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Kalau 2 sampai 5 itu ayat tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun dan sebagainya dan sebagainya. Nah, golongan yang kedua ini terdapat dalam Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Kebalikannya atau paradoksnya atau lawannya. Ini bagi kita seorang mukmin, seorang muslim ini sangat menyeramkan. Kenapa sangat menyeramkan? Karena ya lihat aja ayat ke-6, innal ladzina kafaru, kan gitu ya. Ya, kalau udah berbicara tentang kafir, kufar, nauzubillah summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba tulis ayatnya dari surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Izin dikoreksi kalau ada tulisannya yang tidak tepat. Innal ladzina kafaru. Selanjutnya apa? Sawabun alaihim mohon maaf saya supaya dulu karena tidak ada salahnya setelah selesai saya kita lanjutkan ke ayat berikutnya.
ya ini ya anzal tahun kenapa saya bilang tolong dikoreksi karena ya kita kan manusia biasa, ada salahnya ya. Jadi orang yang salah adalah orang yang baik adalah orang yang ketika salah dia berharap untuk dan maksimal dalam memperbaikinya. Baik, setelah kita pertemuan kemarin kita menjelaskan tentang golongan orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang takwa dengan ciri-cirinya, maka malam ini insya Allah kita akan membahas tentang golongan yang kedua, lawan kata paradoks daripada golongan yang pertama. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Segitu dulu. Yang pertama memakai kalimat taukid inna. Jadi kalau dalam mushaf itu artinya sesungguhnya. Kenapa Allah memakai kalimat sesungguhnya? Untuk memberikan keyakinan kepada kita. Ingat, Al-Quran itu dari kalau kita benarai, tidak ada keraguan. Sudah tidak ragu, yakin, maka ditambah lagi supaya lebih yakin. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kafir itu kalimat yang sebetulnya tidak sadis. Itu kafir itu asal kata dari kafar. Bahkan diserap dalam bahasa Inggris jadi kafir. Itu dalam bahasa Inggris diserap jadi kafir. Ini asal mulanya dari kafir. Ini kitab ini kafirnya yang warna merah. Ini kafirnya yang warna merah, kafir. Artinya apa? Penutup. Jadi tertutup. Jadi apa kalau tidak pakai cover telanjang kan? Nah, supaya telanjang, tak telanjang, maka pakai cover, pakai penutup. Itu namanya cover. Asal kata dari kafir. Jadi kafir itu artinya orang yang menutup diri. Jadi halus bahasanya. Lebih kasar domba yang tersesat. Lebih kasar manusia bejat, kan begitu. Tapi kafir dalam konteks bahasa yang sesungguhnya itu bahasanya halus. Manusia yang menutupi diri. Ya. Itu yang pertama. Kalimat kafir itu ada 3 setidaknya dalam Al-Quran. Pertama ada kafaru yang sekarang kita bahas. Kafaru itu asal kata dari kafaro. Kafaro ni kafaru. Nah, kafaruna gitu ya. Kenapa nunya ada? Karena ada isim inna. Itu tentang nama surabnya ya. Tapi kita nggak membahas ke sana. Yang pertama kafaru, yang kedua kafir itu isim fa'ilnya orangnya ya. Kalau kafar itu sifatnya. Yang ketiga kuffar itu jamaknya. Itu yang pertama. Kalimat kafar itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 72 dan 73. Kalimatnya berbunyi laqad kafarul ladina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Ayat yang 73-nya laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasah. Itu kafar sih. Nah, gitu ya. Itu kalimat kafar di sini, kalimat mufradnya, kalimat singularnya, kalimat singalnya itu dalam surat Al-Maidah 72 dan 73. Yang 72-nya sungguh kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Isa anaknya Maryam. Nah, itu. Yang kedua terjemahannya laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu atau tiga dan satu dan sebagainya. Itu trinitas ya. Itu sudah jelas. Pakai lakon lagi, lamnya lam tauhid, kodnya kod apa ya? Kod pernyataan. Itu sudah jelas. Kita udah tak bisa
abu-abu lagi, hitam putih. Orang yang menyatakan bahwa Isa bin Maryam itu Allah, orang yang menyatakan bahwa Allah itu 3113. Nah, tidak ada kompromi lagi. Tidak pakai lam, pakai qad lagi. Itu yang pertama. Kalimat yang kedua yaitu kafir. Kafir. Kalau kafir ini adalah orangnya, perbuatannya kafir, orangnya kafir. Nah, gitu. Perbuatannya Islam, orangnya Muslim. Nah, seperti itulah. Terdapat dalam surat An-Naba ayat 40, ayat yang terakhir. Kebetulan An-Naba itu 40 ayat. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi ketika nanti di alam mahsyar, yaumul hisab, yaumul mahsyar, itu alam yang kita nggak bisa menduga, kan? Gini aja lah gambarannya ya. Bapak ada di tengah-tengah alun-alun dengan ribuan manusia, dengan ratusan ribu manusia. Bapak bawa keluarga, terus terjadi chaos, terjadi kerusuhan. Kira-kira tenang-tenang nggak? Saya yakin cemas, kan? Nah, itu. Di mahsyar itu bukan ribuan, bukan ratusan ribu, bukan jutaan. Dari mulai manusia zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman itu kumpul semua di alam mahsyar. Dan semuanya itu diadili oleh Allah di hadapan semua manusia. Ya Allah, ya Rabbi, saya nggak kebayang satu orang dihisab, diadili, diperlihatkan pengadilan terbuka, diperlihatkan kita lagi maksiat, kita ya Allah, alhamdulillah semua, alhamdulillah ya. Bagi orang Muslim tidak jadi masalah, tapi bagi orang kafir itu sudah tak ada harapan. Diadili mau diadili apa? Tadi kan udah pakai lafaz kan, udah pakai pernyataan, dah selesai, nggak ada urusan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Kan begitu. Alam ya'tikum rasulun minkum yatluna dan seterusnya. Itu sudah jelas. Kalau orang-orang kafir itu jelas tidak diadili, karena memang udah jelas wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, enggak selesai. Yang diadili kita, Pak. Kita saja yang diadili sebagai seorang beriman, seorang muslim, itu khawatir apalagi mereka. Sampai mereka bilang begini, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ingin saya jadi tanah saja daripada lihat kondisi begini, lihat kondisi alam mahsyar, kondisi alam kiamat gitu ya. Jadi kacau, galau, pokoknya nantilah kita tengok lah setelah kita mati gitu aja. Gitu ya. Jadi ini ungkapan orang kafir, ingin saya jadi tanah supaya saya tidak dihisab, supaya saya tidak, ya ujung-ujungnya tidak masuk neraka dan sebagainya. Bahkan lebih mulia binatang daripada orang-orang kafir kalau lihat di sini. Begitu. Ini surat An-Naba ayat 4. Yang ketiga ada kufar. Kalau kufar itu jama' orang-orang kafir, jama' taksir. Ja'allati jalilan ala ma'na. Itu terdapat dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina kepada Rasulullah ya, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar. Dan Nabi Muhammad seorang utusan Allah dan orang-orang yang bersama Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang yang kafir. Keras bukan kekerasan, keras tapi bukan kasar. Beda Pak, keras dengan kasar beda. Kalau keras itu pengertiannya tegas. Kalau sudah A, B, C, nggak ada kompromi, nggak ada istilah semua agama benar, masing-masing agama nanti ada surganya. Nah itu Allah yang banyak ya, kayak orang-orang yang kayak gitu ngomong ya.
sampai sampai apa? Bisa bahasa malaikat, bisa bahasa ini, bahasa itu. Alhamdulillah semua namu. Kemudian kita terlupa apa tidak terpengaruh dengan orang-orang yang kayak demikian. Nah, jadi kalimat kufar itu ada dalam surat Al-Fat ayat 29. Nah, kafar sendiri itu asal kata dari al-kafru. Asal kata dasarnya. Artinya kalau dalam Ibnu Katsir halaman 45, yaqulullahu ta'ala innal ladzina kafaru ay ghattul haqq wa satruhu. Orang yang menutup kebenaran dan mencegah kebenaran itu masuk. Itu namanya kafir. Jadi orang yang sembunyi, menutup diri, terus dia mencegah juga supaya tak terlihat. Itu pengertian daripada al-kafru. Asal apa kata dasar dari kafar. Jadi menghalangi sesuatu dan menutupinya. Kalau dari segi bahasa berarti ini kafir. Orang perempuan yang menutup hijab kafir juga kan, artinya menutupi kan secara bahasa. Ya. Ketua pengurus masjid nutup tirai jendela, itu kafir namanya, menutup gitu. Secara bahasanya begitu. Ya. Baik, itu konteks innal ladzina kafaru. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa paradoksnya ayat yang ke-6 ini terhadap Al-Baqarah ayat 2 dan 5? Yang pertama jelas paradoksnya adalah dari segala bentuk sikap ketika dia hidup di dunia, baik penampilannya, cara pandangnya, cara berpikirnya, terus cara dia melakukan sesuatu di dunia itu berbeda. Contoh penampilan. Pak, kira-kira kita bisa membedakan nggak penampilan seorang muslim dan kafir? Sebetulnya gampang. Di sekolah saja itu bisa membedakan mana muslimah dan mana non muslimah. Dari kerudungnya aja udah kelihatan kan gitu. Dari penampilan udah lain. Atau silahkan pergi ke Batam. Orang muslim berhijab, yang nulis ada yang you can see my ketek, kan begitu. You can see my ketek itu yang pakai baju segini, dari sini ke sini pakai tali rafia, itu you can see my ketek namanya. Gitu ya. Udah lain. Orang Islam muslim nggak mungkin begitu. An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59 mengatur tentang busana orang muslimah, kan begitu. Nggak mungkin. Jadi dari penampilan saja udah berbeda, gitu ya. Yang kedua dari cara berpikir atau memandang sesuatu. Kadang-kadang hidupnya itu kalau kita sesuai dengan ridho Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita prinsipnya Allah ridho atau tidak, kan begitu. Saya mau tanya, Bapak lihat tayangan TikTok, ada cewek vulgar memperlihatkan aurat. Menurut Allah kita menonton begitu ridho atau tidak? Kan gitu. Kalau Allah menurut kita ridho, mungkin kita lanjut. Tapi kalau menurut keyakinan kita Allah tidak ridho, kita pasti tidak nonton. Kan begitu kan? Itu gambarannya. Gampang saja. Atau berbeda dari cara berpikir. Orang muslim itu berpikir sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau non muslim, yang penting bebas pikiran, apapun ingin bebas, pergaulan ingin bebas, hubungan laki-laki perempuan ingin bebas, segala macamnya ingin bebas. Gak mau terikat dengan tradisi, gak mau terikat dengan segala sesuatu yang mengikat dan istilahnya. Itu jelas. Berarti kalau ada orang Islam yang ingin bebas, yang nggak mau terikat, nah definisi kafir yang sebetulnya adalah itu juga termasuk kafir. Karena apa? Ngaku orang beriman tapi kelakuannya kayak orang yang tidak
Itu ya Pak ya. Jadi kita sudah dari tanda-tanda zahir saja udah bisa melihat mana orang yang beriman, mana orang kafir. Itu aja intinya. Dari segi pandangan dan segala macamnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka bisa kafir? Itu kan? Apalagi kalau ayat selanjutnya. Apa ayat selanjutnya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hati-hati mereka. Allah mengunci pendengaran mereka. Allah mengunci pandangan mereka. Kan begitu? Sepintas Allah tidak adil ya. Kalau Allah mengunci hatinya, mengunci pendengarannya, mengunci pandangannya, kapan hidayah masuk? Nggak adil dong. Kan begitu? Sepintas. Sepintas demikian. Kayaknya Allah tidak adil, padahal tidak. Dia sendiri yang mau menutup. Dia sendiri yang mencegah kebenaran masuk. Analoginya begini Pak, mohon maaf. Di sekolah ada aturan dilarang bawa obat terlarang, gitu kan? Kalau bawa obat terlarang, poinnya 100 sama dengan dikeluarkan. Kan gitu. Ada anak kecil bawa pil koplo misalnya, terbukti dia membawa, maka atas dasar keadilan kepala sekolah karena sesuai aturan, maka itu anak dikeluarkan dari sekolah. Jadi jangan bertanya siapakah yang mengeluarkan anak itu dari sekolah, jangan. Apa penyebab yang menjadikan anak itu keluar? Itu. Kalau siapa nanti kesannya oknum, tapi apa? Demikian juga dengan orang kafir, kenapa dikunci? Nanti ya di ayat 7, kenapa dikunci? Karena salah sendiri. Kenapa mereka menutupi diri? Kenapa mereka mencegah kebenaran masuk? Kan begitu. Kalau sudah menutupi diri, mencegah, ya udah kunci aja sekalian. Kan? Karena kenapa demikian? Allah Maha Adil. Percis kayak kepala sekolah tadi. Kepala sekolah berbuat adil, menegakkan aturan. Orang yang membawa pil atau obat-obatan terlarang dikeluarkan dari sekolah. Jadi hakikatnya dia keluar sekolah bukan dikeluarkan, tapi keluar sendiri gara-gara melanggar aturan. Begitu. Logikanya begitu ya Pak ya. Nah sekarang apa penyebab mereka jadi kafir? Boleh kita bertanya demikian. Takdir Allah, nggak bisa. Kita main logik aja. Karena agama kita agama berpikir. Coba lihat ratusan ayat, apalah takir, apalah tadabbur, banyak sekali. Pikirkan kan begitu. Makanya banyak orang-orang Eropa, Amerika banyak maksudnya mualaf karena gara-gara apa? Berpikir dulu. Begitu. Kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 10. Innal ladzina kafaru, ini kebetulan kalimatnya sama dengan Al-Baqarah ayat 6 ya. Innal ladzina kafaru, di sini pun innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Di Ali Imran 10 ini ada 2 alasan. Nanti tambah 1 alasan lagi. Totalnya ada 3 penyebab menjadi orang kafir. Yang pertama adalah, jadi gini Pak, kafir itu dalam pengertian bukan gini ya, kafir itu ada 3 ya. Yang pertama kafir mutlak. Kafir mutlak itu kafir yang betul-betul mereka tidak bisa saja ateis, tidak bertuhan, bisa saja mereka politeisme, bisa saja mereka animisme, bisa saja mereka dinamisme, bisa saja mereka trinitas, bisa saja mereka trimurti, bisa menduakan Allah, mentigakan Allah dan sebagainya. Pokoknya Allah itu ada punya anak, punya istri, punya paman, punya bibi, adik, kakak, keponakan. Udah kalau udah itu repot lah nantinya ya. Maka kebayang alam semesta ini kalau diatur sama keluarga demikian gitu ya.
Yang pertama kafir mutlak, gitu ya, yang seperti itu. Itu terbagi dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir musuh yang melarang-larang kegiatan dakwah, yang melarang-larang kegiatan pengajian, yang memusuhi Islam, itu kafir harbi. Wajib kita perangi. Makanya ada ayat tentang pembunuhan itu dalam kondisi perang. Karena perang itu cuma dua pilihannya, dibunuh dan membunuh, tak ada lagi. Tak ada mau perang izin dulu, izin ya bunuh ya, nggak ada. Ya, tanyalah sama Pak Haji. Kalau perang itu ya membunuh, ya dibunuh, udah selesai. Gitu. Jadi kafir mutlak itu ada dua, harbi dan zimmi. Kalau zimmi itu kafir yang ramah, yang yang tidak memusuhi kita, yang kerjasama dalam lingkungan, gitu ya, yang tidak ada, ya pokoknya seperti masyarakat biasa. Itu yang wajib kita lindungi sebagai mayoritas, wajib. Karena kata Nabi pun demikian, orang yang mengganggu kafir zimmi sama dengan mengganggu aku, begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan coba-coba. Yang boleh kita perangi adalah kafir harbi, kafir yang memusuhi kita, yang memerangi kita, itu maksudnya. Ya mungkin seperti Israel ya, itu kafir harbi namanya. Tapi kalau di antara kita tuh kafir zimmi, itu jelas-jelas sudah ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada kafir inad. Kafir inad itu begini, i'tiqaduhu wa syahaduhu wa lam ya'mal bima fihi. Kafir inad itu seorang yang ngaku-ngaku Islam, seorang yang ngaku-ngaku iman, tapi dia tidak mau mengamalkan keimanan dan keislamannya. Jadi yang tasawuf itu kafirnya kafir inad, itu maksudnya. Gitu ya. Bukan kafir mutlak, tapi kafir inad. Atau orang yang tak bersyukur itu kafir inad. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, kafar itu kafir tuh. Nah, orang yang tak bersyukur kan kafar kan. Nah, itu kafir inad namanya. Tidak tahu terima kasih. Nah, gitu. Sudah dikasih anak, sudah dikasih istri, selingkuh. Kafir inad tuh. Ya. Anak dah ada, istri dah ada, satu aja tak habis. Masih selingkuh di mana-mana. Ya, jadi harus dibedakan. Tapi yang dibahas di sini adalah kafir secara luas, keseluruhan. Nah itu maksudnya. Yang ketiga ada yang namanya kafir nifaq, kafir yang munafik. Nanti dari ayat ayat ke-8 sampai ayat 20 itu khusus kafir nifaq. Apa itu kafir nifaq? Ya nantilah tunggu ayat 8 sampai ayat 20. Ya. Baik, yang pertama, kenapa mereka jadi kafir? Alladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum. Pertama amwal. Gara-garanya itu amwal. Ini kata dasarnya mal. Apa itu mal? Harta. Mal harta. Sebetulnya pengertiannya cenderung, gitu ya. Tapi tak apa-apa lah, kita pakai bahasa yang lain. Ini yang penyebab mereka kafir. Ingat ya, kafir di sini kafir tadi keseluruhannya, baik mutlak, harbi, zimmi, inad, nifaq, itu semuanya. Kenapa demikian? Nah ini alasannya. Yang pertama karena amwal. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan berguna. Pakai lan lagi apa ya? Lan itu memang selamanya. Masih mending kalau pakai la. Ini pakai lan, bukan itu memang selamanya. Sampai akhirat tak berguna. Jadi intinya gini, amwal mereka yang mereka agung-agungan tak berguna nanti di akhirat. Begitulah terjemahan secara bebasnya. Begini, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, amwal itu pengertiannya banyak. Yang pertama bisa materi, ya.
bisa juga aset, biasa juga niaga, perdagangan, bisa juga pekerjaan, bisa juga jabatan. Tapi ujung-ujungnya mah kan semuanya. Bapak dikasih jabatan kalau nggak ada duit mau nggak? Pasti nggak mau kan? Rata-rata gitulah. Ujung-ujungnya mah. Yang komponen turunannya itu di materi, aset, niaga, pekerjaan, jabatan dan sebagainya. Nah, coba kita kupas satu-satu. Ketika orang cenderung, karena mas dia artinya cenderung, atau condong gitu ya, condong atau cenderung, arti mah itu sendiri gitu ya. Ketika seseorang itu lebih mementingkan materi, lebih mementingkan jabatan dan pekerjaannya, sehingga melalaikan kewajibannya, itu dia kafir. Itu maksudnya. Contoh, adakah di antara saudara-saudara kita yang demi pekerjaan kerja keras, banting tulangnya sampai dibanding, sampai tak keburu sholat? Ada kan? Nah, itu kafir. Itu maksudnya. Gara-garanya ya itu duit. Gara-garanya apa? Harta. Mohon maaf, mendingan keras sekarang ya. Kita berusaha, apalagi menjelang satu Al-Muharram, kita berusaha menghisap diri sendiri lah. Jangan diedit nanti di akhirat. Udah terlambat, mendingan edit sekarang. Mendingan kita keras pada diri sendiri lah, tapi lembut pada orang lain, gitu ya. Saya pun demikian, saya berusaha keras sama diri sendiri aja lah. Mudah-mudahan diedit kesalahan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi begini, ketika kita bekerja keras, sering kita melihat kewajiban-kewajiban tidak ditunaikan, kewajiban-kewajiban dilalaikan. Nah itu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Kita ada proyek bisnis nih Pak. Ditandatangani tepat azan pas Jumat. Azan zuhur jam berapa sekarang? 12:15. Jadi penanda tanganan kesepakatan bisnis kita itu hari Jumat jam 12:15, tepat khotib mau naik mimbar. Nilai transaksinya 100 miliar. Tak apa-apa, kita berangan-angan untuk kebaikan, nggak jadi masalah. Kira-kira Bapak pilih sholat Jumat atau melakukan transaksi yang keuntungannya 100 miliar? Silakan. Kalau hati kecil 100 miliar, kita kambil, kita janjinya. Saya pun masih apa? Secara pribadi masih masih gitu. Terus aja, jujur. Siapa sih yang butuh duit ya? Memang duit bukan segala-galanya, tapi segalanya pakai duit, itu masalahnya. Gitu. Nah ini yang menjadikan orang jadi kafir ini, amwal ini. Guru bisa jadi kafir kalau mendidiknya sedikit-sedikit duit ke anak dibisniskan, jual beli buku apa segala macam, wisata dibisniskan segala macam, itu bisa jadi kafir karena ujungnya duit, bukan pendidikan kan gitu. Ustaz bisa jadi juga kafir kalau apa? Kalau niat khutbahnya, niat ceramahnya demi amplop, kan begitu. Betul kan? Itu gara-gara amwal tuh. Nah sekarang saya ada resep sedikit gimana posisi kita sebagai mubalik supaya tidak memikirkan duit kan begitu ya. Ya udah, kita pakai ilmu petani yang nyangkul sawah. Niatkan saja kita nyangkul sawah. Adapun ketika nyangkul ada belut, ambil, kan begitu. Tapi kalau ketika kita mau ke sawah niatnya ngambil belut, sawah pasti rusak, ya kan Pak? Nah itu. Niatkannya aja seperti itu. Niatkan kita memang kalimatullah, ingin menegakkan kalimat Allah, ingin berdakwah la takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu aja niatkannya. Karena itu adalah kewajiban, dah selesai. Adapun nanti ada amplopnya, ya udah, itu bukan niat kita. Insyaallah aman. Tapi kalau niat kita mesin ini 100, mesin sana
Kok beda? Itu udah kafir tuh. Dia mohon maaf itu. Nah gitu ya. Atau misalnya pegawai negeri yang di kantoran, apalagi yang lahan basah, agama manapun, tradisi manapun, adat manapun, bahkan agama kita, agama Islam melarang korupsi kan. Kalau mereka sampai melanggar, mereka juga kafir kan, begitu gambarannya. Jadi apa? I'tiqaduhu wa syahaduhu lam ya'mal bima fihi. Tahu itu haram tapi mereka kerjakan. Itu kafir namanya. Kafirnya kafir inad yang tadi saya jelaskan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi gimana ya? Kadang kita heran, kita sudah tahu Allah itu ngasih rezeki. Rezeki itu sudah diatur demi Allah. Rezeki sudah diatur. Coba lihat dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf itu sudah dijelaskan ayat 172. Bukan Al-A'raf. Rezeki sudah diatur gitu ya. Itu dalam surat surat Az-Zariyat ayat 22 kalau nggak salah. Surat Az-Zariyat 22. Rezeki sudah diatur. Jadi mau bapak kalau rezeki kekayaan diukur dengan kerja keras, itu mungkin tukang batu, tukang apalagi tukang yang malak hutan itu mungkin udah kaya kan begitu. Ya. Jadi tidak ada juga orang yang kerja batu itu gajinya paling sehari 100.000. Ada yang kerja batu sampai 100 juta. Apa? Dokter, dia bisa ngambil ginjal batu kan gitu. Jadi rezeki itu menurut Az-Zariyat 22 itu sudah diatur. Yang penting kita wajib berusaha, wajib ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kewajiban kita, hanya ikhtiar saja. Adapun rezekinya berapa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya begini Pak, yang saya habis pikir. Orang kerja mati-matian sampai sholat duhur ditinggalkan, sholat asar dilalaikan, sampai sholat diakhirkan dan sebagainya. Dia minta rezeki kepada Allah, tapi tuntutan Allah supaya sholat dia nggak kerjakan, kan masuk akal gitu. Itu maksudnya. Jadi buat apa kerja mati-matian kalau nanti hasilnya akan ditinggalkan mati kan begitu. Kan intinya kan seperti itu. Nah, jadi pantas di sini dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dalam pengertian ketika punya kerjaan, kerja ketika waktu sholat ya sholat gitu maksudnya. Kerja ketika waktu ngaji ya ngaji. Banyak harta ketika banyak harta ya nolong kan begitu. Itu adalah bersyukur. Tapi orang yang tidak demikian, gila kerja, gila ilmu, tapi ibadah misalnya tidak dilaksanakan, wala in kafartum, kan begitu. Kalau tidak bersyukur maka kafir. Dalam Ibrahim ayat 7 kan gitu kan paradoksnya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang yang tak bersyukur pun itu kafir berarti. Kalau menurut surat Ibrahim ayat 7. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak kok yang tak sholat, banyak kok yang tak beribadah, mereka kaya saja. Beda Pak. Kita bukan masalah nominal, masalahnya berkah apa tidak, itu masalahnya. Sekali lagi, kita bukan masalah nominal, kita masalahnya dalam agama kita berkah atau tidak. Kalau banyak, alhamdulillah tersisa. Kalau sedikit, alhamdulillah kita tercukupi, kan gitu. Gitu maksudnya. Jadi tak ada yang kekurangan. Silahkan cek. Orang-orang nggak akan ada yang kelaparan. Saya sampai detik ini nggak percaya dia Tanjung Pinang ada yang kelaparan. Rezeki kita diatur. Yang penting kita kerja, kan begitu. Yang penting kita ikhtiar. Jangankan manusia, kucing liar aja semuanya udah diatur rezekinya, apalagi manusia. Yang penting kata kuncinya ikhtiar. Itu aja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Allah. Maka alasan yang pertama kenapa mereka kafir karena amwal, gara-gara harta kekayaan. Jadi sekarang silahkan kita restart tujuan hidup kita, apakah demi dunia atau demi apa, itu aja tuh. Silahkan introspeksi masing-masing. Saya pun sebagai pembicara di tempat ini memang kadang-kadang ya maaf cakap ya Pak ya, siapa sih yang tidak tertarik dengan dunia kan gitu, tidak tertarik dengan harta, tahta, apalagi wanita kan gitu. Cuma masalahnya prioritas utama siapa kan gitu. Ya itu yang pertama alasan mereka jadi kafir. Baik, sebelum saya lanjutkan barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Misal gini, seseorang itu bekerja, dia training 3 bulan, ini misal, lalu dia bekerja 2 bulan, sementara ada tawaran tempat lain, usahanya gitu, gaji lebih tinggi daripada yang semua tadi. Ditinggalkanlah yang tadi ini, yang pertama. Dia berbeda daripada yang baru. Ini contohnya. Itu kategori apa? Karena dia tadi ingin mencari gaji yang lebih tinggi. Sementara training tadi dia 3 bulan, bekerja 2 bulan, ternyata dapat tawaran tempat lain, gaji lebih tinggi daripada tempat yang pertama. Ya. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kan urusan dunia ya. Tidak ada hubungan dengan agama. Jadi kalau urusan dunia silahkan dipilih. Yang terpenting kita tadi garis bawahi Allah ridho atau tidak, kewajiban-kewajiban agama kita terlaksana atau tidak. Kalau kita bekerja di seseorang yang si bosnya, yang pimpinannya melarang kita Jumatan, melarang kita sholat, lebih baik keluar dari kerja itu. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya kerjaan mau pindah kemanapun demi mencapai gaji yang tinggi, ibadah tidak tertinggal, ibadah tidak lalai, tetap bisa melaksanakan kewajiban, why not? Kenapa tidak? Kan antum alam guru itu jago, itu urusan dunia saja, tak jadi masalah. Kalau menurut saya begitu, itu al-asl bi Asia al-ibahah. Asal sebuah urusan dunia itu boleh. Katanya dulu ada dulu litahnya oleh cubi, sehingga ada dari yang mengarahkan atau yang membolehkan atau yang mewajibkan. Itu baik kalau menurut saya gitu ya. Kecuali kalau misalnya di tempat kerja pertama gaji rendah tapi bebas melaksanakan kewajiban agama, di tempat kedua gaji tinggi tapi tidak bebas melaksanakan kewajiban agama. Saya secara pribadi, mohon maaf, bukan mentang-mentang saya sekarang bebas, bukan ya. Saya secara pribadi mendingan milih yang pertama aja. Karena apa? Tadi kan udah dibilang penghasilan itu bukan nominal tapi keberkahan. Banyak kan orang yang cuma tukang parkir bisa naik haji, banyak orang yang cuma tukang dagangan kecil bisa naik haji, tapi orang-orang yang kaya raya sampai sekarang karena nggak pergi-pergi, banyak kan seperti itu berkah. Baik, Pak Imam izin lanjut ya, soalnya sebentar lagi saya. Ini baru alasan pertama nih. Alasan yang kedua, ini wala auladuhum, anak itu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang dilahirkan adalah suci. Jadi mau kafir, mau muslim, mau siapapun, mau ateis, orang tuanya ketika lahir bayinya semuanya suci. Gitu maksudnya. Cuma fa'abawahu yuhawidani ayunasroni ayunajis. Cuma orang tuanya yang mungkin apakah dia Yahudi, dia Nasrani atau Majusi. Berarti faktor lingkungan terdekat. Jadi fa'abawahu itu bisa pengertian orang tua, tapi juga bisa faktor lingkungan terdekat. Mungkin orang tuanya, kerabatnya, keluarganya, lingkungannya, sahabatnya dan sebagainya. Kan begitu. Contoh, mohon maaf, kita keluarga muslim, tapi demi ke prestasi anak kadang-kadang kita masukkan ke sekolah non muslim.
yang tidak mengajarkan tentang keesaan Allah misalnya. Itu kan udah termasuk Yunasironi. Banyak kan keluarga muslim yang menyekolahkan di sekolah-sekolah non muslim. Itu kan seolah-olah merangkapkan anak kita supaya apa, memahami tentang ketuhanan mereka, kan seperti itu secara tidak langsung. Dan kalau hal itu bisa terjadi, itu bisa jadi haram. Karena anak bisa menahi kuasa ini. Larangan sesuatu maka larangan bagian-bagian kita memasukkan anak ke wilayah-wilayah yang rentan, anak itu bisa jadi kafir, maka hukumnya haram. Kan begitu gambarannya. Atau misalnya gini Pak, Bapak pernah dampingi anak ketika anak nonton video di HP, itu juga bisa berpengaruh kepada mereka. Dan jangan salah Pak, ketika anak Bapak keluar rumah diperlihatkan auratnya, dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang dosa itu pertama anak Bapak perempuan, yang kedua kakak laki-lakinya, yang ketiga adik laki-lakinya, yang keempat bapaknya yang utama, yang kelima kakeknya sampai buyutnya. Itu yang paling besar. Mohon maaf, karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa yastati' bi qalbihi. Kita seorang bapak punya kekuasaan untuk merubah anak. Jadi mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf sama sekali. Jadi anak-anak bapak yang selama ini, kalau bagi perempuan jami'u badaniha ila wajhi wal kufaini, seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, ya itulah hijab lah ya. Kalau tidak, mohon maaf Pak, bapak berarti punya dosa tidak bisa mendidik anak, tidak bisa bertanggung jawab, berkhianat dengan amanah Allah. Allah sudah mengamanahkan anak ke bapak, tapi bapak menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Nah, itunya. Hadirin kaum muslimin, itu alasan yang kedua, dan ini pun belum selesai. Yang jelas pesan saya begini aja. Jagalah anak kita, keluarga kita sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri dan keluarga. Kalau anak mau prestasi, kenapa tidak bisa diiringi dengan pendampingan agama, dengan pengajian dan sebagainya. Kalau nyuruh privat les bahasa Inggris, matematika, biola, terus apalagi balet dan segala macamnya, berapa tuh per bulan? Sampai ratusan ribu, jutaan ya. Tapi kalau belum ngaji, kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, kadang-kadang ada peribahasa udah aja lah ikhlas. Iya, ikhlas itu kalau apa? Kalau kontak ke gurunya, kalau kontak ke orang yang punya anak ngaji, jangan ikhlas, mikir. Itu guru mau korban waktu, korban ilmu, masa gratis? Kan begitu, bahasanya seperti itulah, mohon maaf ya. Jadi ikhlas itu yang pola pikir guru agamanya atau guru ngajinya, aduh saya ikhlas. Tapi yang orang tua yang menitipkan anaknya itu jangan punya pola pikir ikhlas, tapi pikirkan di mana korban waktu, korban ilmunya dan segala macamnya. Begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf saya agak kasar karena ya agak keras ya karena ya kondisinya memang seperti itu, disepelekan guru ngaji itu. Tapi guru bahasa matematika, bahasa Inggris sampai di mana gitu ya. Kita orang tua bangga anak ranking pertama, matematikanya tinggi, bahasa Inggrisnya tinggi sekali. Ketika agama biasa-biasa aja, padahal bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kan begitu. Dunia itu sementara, kita sepakat kan? Dunia sementara, akhirat selamanya, kan begitu. Ya, mudah-mudahan, tapi saya tidak se-ekstrim gitu. Tapi kita tujuannya adalah di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pundi-pundi amal kita nanti di hari kiamat. Sekian dan demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.